Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada kuliah biokimia dan pembahasan kita pada hari ini adalah polisakarida. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai polisakarida. Nah, polisakarida adalah polimer dengan beberapa ratus ribu monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida. Nah, polisakarida hanya memiliki satu gugus OH anomerik di ujung rantai yang sangat panjang. Jadi gugus OH-nya itu hanya terdapat pada ujung rantai dari polisakarida yang panjang. Nah, jadi polisakarida ini bukan merupakan gula reduksi sehingga juga tidak bermutar rotasi. Nah, polisakarida yang terdiri dari satu macam monosakarida disebut dengan homopolisakarida. Sedangkan yang mengandung senyawa lain disebut dengan heteropolisakarida. Nah, biasanya polisakarida ini berupa senyawa berwarna putih dan tidak berbentuk kristal, juga tidak mempunyai rasa manis dan tidak mempunyai sifat reduksi tadi ya. Nah, polisakarida juga memiliki berat molekul dari mulai beberapa ribu hingga lebih dari 1 juta. Nah, polisakarida juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu polisakarida struktural. Contohnya seperti selulosa sebagai pembentuk dinding sel tumbuhan, kemudian ada asam hyaluronat yang merupakan salah satu komponen dalam substansi antar sel janin ikat. Kemudian ada namanya polisakarida nutrien. Contohnya ada amilum, glikogen, dan paranilum. Ada juga karbohidrat yang berikatan dengan protein seperti glikoprotein dan proteoglikan, dan ada yang berikatan juga dengan lipid yang disebut dengan glikolipid. Nah, mari kita lihat contoh dari beberapa polisakarida. Yang pertama itu ada selulosa ya, selulosa. Kemudian ada starch atau amilum atau juga yang disebut dengan pati. Kemudian ada glikogen. Nah, berdasarkan dari sumbernya, selulosa itu dan pati dapat diperoleh dari tanaman. Nah, sedangkan glikogen itu dapat diperoleh dari hewan. Nah, berdasarkan unit penyusunnya atau monomernya, selulosa disusun dari beta glukosa, sedangkan kalau pati itu yang terdiri atas amilosa dan amilopektin, itu keduanya tersusun atas alfa glukosa, dan glikogen juga tersusun atas alfa glukosa. Nah, perbedaan nanti alfa dan beta ini adalah perbedaan letak OH-nya, itu juga akan mempengaruhi sifat dari kedua jenis ini ya, selulosa dan pati ini, bagaimana sifat-sifatnya. Nah, pada selulosa ikatannya itu terletak pada atom C nomor 1 dan 4. Nah, sama juga pada pati, pada amilosanya itu 1 dan 4. Dan kalau amilopektin itu pada atom karbon nomor 1 dan karbon nomor 4. Dan nanti ada cabangnya di atom karbon nomor 1 dan dengan 6. Nah, demikian juga dengan glikogen. Nah, nanti ada cabangnya. Nah, dia cabang, kalau selulosa tidak mempunyai cabang, amilosa juga tidak. Kalau amilopektin per 20 unit dari alfa glukosa nanti akan ditemui cabangnya. Kemudian juga glikogen per 10 unit, maka nanti akan ada cabang dari rantai utama glikogennya.
Kita masuk kepada contoh pertama dari polisakarida, yaitu amilum atau yang dikenal sebagai pati. Nah, polisakarida ini terdapat banyak di alam, yaitu pada sebagian besar tumbuhan. Amilum atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan pati itu biasanya terdapat pada umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pati ya, terdapat pada kentang, kemudian pada singkong, pada beras, pada jagung. Jadi sangat banyak terdapat di alam dan sering kita jadikan sebagai bahan makanan kita sehari-hari. Contohnya seperti yang digunakan oleh masyarakat di Maluku, di mana mereka menggunakan pohon sagu yang mengandung pati kemudian dikeluarkan sehingga dapat dijadikan bahan makanan. Nah, umbi yang terdapat pada misalnya ubi jalar atau akar yang terdapat pada ketela pohon atau singkong itu mengandung pati yang cukup banyak. Oleh karena itu, ketela pohon selain sebagai sumber karbohidrat juga digunakan sebagai bahan baku dalam pabrik tapioka. Nah, butir-butir pati apabila diamati dengan menggunakan mikroskop ternyata bentuknya berbeda-beda tergantung dari tumbuhan apa pati tersebut atau amilum tersebut diperoleh. Misalnya nih, bentuk butir-butir pati yang terdapat pada kentang, tapioka, dan jagung ini berbeda. Nah, jadi butir-butir ini biasanya disebut dengan granula. Ya, jadi pati kalau dilihat dari mikroskop bentuknya itu seperti bentuk granula, artinya berbentuk butir-butir. Nah, sekarang kita bahas struktur dari pati. Pati ini terdiri dari dua macam polisakarida. Jadi ada dua jenis polisakarida yang terdapat pada pati. Dan keduanya itu merupakan polimer dari glukosa. Nah, keduanya disusun atas glukosa. Nah, yang pertama adalah amilosa. Amilosa berupa rantai linier yang terdiri dari 50-300 unit D-glukosa dengan ikatan glikosidanya yaitu pada alfa 1,4. Nah, amilosa ini menyusun sekitar 20% dari bobot pati dan bersifat tak larut dengan air. Nah, ini adalah struktur dari amilosa. Kemudian yang kedua adalah kandungan penyusun dari pati adalah amilopektin. Nah, amilopektin terdiri juga atas molekul D-glukosa dan ikatannya itu pada 1,4 glikosidik dan sebagian lagi membentuk suatu cabang dengan ikatan glikosidik 1,6 glikosidik. Nah, sehingga ini utama untuk rantai utama, ini untuk cabangnya di ikatan glikosidik 1,6. Nah, ini menggambarkan struktur dari amilopektin. Jadi ada rantai linier lurusnya, kemudian ada rantai cabangnya. Nah, ada dua ikatan, ada di ikatan glikosidik 1,4 dan dengan cabang itu 1,6 ikatan glikosidik juga. Nah, molekul amilopektin ini lebih besar daripada molekul amilosa. Jadi bobotnya sekitar 80
50% dari bobot pati secara keseluruhan. Serta amilopektin ini larut dalam air dingin. Nah, jadi pati itu bersifat tidak larut dalam air dingin, tetapi akan membentuk suspensi bila larutannya dipanaskan. Kemudian bisa juga membentuk suatu koloid yang kental. Gitu. Nah, mari kita perhatikan perbedaan dari struktur amilosa dan amilopektin. Nah, di sini sama-sama penyusunnya adalah glukosa, namun di sini amilosa adalah merupakan struktur yang linier dan tidak mempunyai cabang. Nah, sebenarnya amilosa ini mempunyai cabang, tetapi dalam ketika unit penyusunnya itu mungkin lebih dari 300 unit tersusun baru ditemui cabang, sehingga sangat jarang ditemukan cabangnya dan sering dianggap tidak ada. Berbeda dengan amilopektin ini, per tadi 20 unit itu akan ditemukan cabang dari si amilopektin, sehingga amilopektin merupakan struktur yang sangat banyak cabangnya. Nah, kemudian amilosa juga membentuk struktur helix. Nah, seperti ini. Nah, bandingkan dengan struktur dari amilopektin ya, strukturnya bisa memuat cabang yang sangat banyak. Seperti itu. Nah, kemudian tadi juga ikatan glikosidik yang terdapat pada amilosa itu pada ikatan alfa 1,4 ya, glikosidik. Kemudian kalau amilopektin itu pada ikatan glikosidik 1,4 juga, kemudian untuk cabangnya pada ikatan glikosidik 1,6. Nah, lalu bagaimana susunan dari amilosa dan amilopektin yang terdapat pada granula pati? Nah, jadi pati kan bentuknya granula ya, butir-butir. Nah, jika granula ini dipotong, maka akan terlihat seperti adanya lapisan-lapisan yang terdapat seperti di bawang. Nah, kalau lapisan di bawang itu kan bisa dipisahkan ya, namun tidak di lapisan ini hanya menunjukkan letak dan posisi dari amilosa dan amilopektin. Nah, jadi dari granula ini ada yang disebut dengan kristalin dan amorfos. Nah, kristalin itu artinya susunan yang teratur sehingga membentuk struktur kristal. Kemudian yang non kristalin itu disebut dengan amorfos. Nah, jadi struktur ini ada berganti-gantian terdapat pada granula pati. Nah, kita lihat gambar yang sebelah kanan ini. Nah, ini struktur yang bercabang-cabang ini itu adalah amilopektin, kemudian ini juga amilopektin. Nah, di antara amilopektin ini terdapat amilosa, gitu ya. Kemudian kita mau bahas mengenai hidrolisis dari amilum. Nah, amilum itu dapat dihidrolisis dengan sempurna dengan menggunakan asam sehingga menghasilkan monomernya, yaitu glukosa. Nah, hidrolisis ini juga dapat dibantu dengan bantuan enzim, misalnya adalah enzim amilase. Nah, misalnya ini ya, ini dari amilum, kemudian dibantu enzim amilase sehingga membentuk maltosa. Nah, dari maltosa kan terdiri dari 2 unit glukosa, dibantu lagi dengan enzim maltase sehingga terakhir hasil hidrolisis sempurnanya adalah glukosa. Nah, namun proses dari hidrolisis ini bisa menghasilkan macam-macam.
Misalnya, kalau hanya hidrolisis hanya memutus ikatan-ikatan yang terdapat pada amilum sehingga membentuk polimer yang lebih pendek, itu bisa. Atau ingin menghidrolisis sampai hidrolisis sempurna, artinya membentuk monomernya dari amilum itu adalah glukosa, itu juga bisa. Nah, itu akan dibantu oleh enzim-enzim dan asam, tergantung juga dengan enzim yang digunakan, ya. Nah, nih seperti ada menggunakan enzim ya yang seperti yang ada di gambar ini. Misalnya juga pemutusan ikatan-ikatan yang terdapat pada amilum sehingga membentuk polimer yang lebih pendek seperti itu, atau membentuk suatu oligosakarida. Nah, ini ada enzim amilase, kemudian ada glukoamilase. Ya, tergantung tujuannya mau membentuk monomernya yang sampai mana dan struktur seperti apa yang diinginkan. Kemudian contoh selanjutnya adalah selulosa. Selulosa merupakan polisakarida struktural yang pada dinding sel yang memberikan kekuatan dan kekakuan pada tanaman. Misalnya itu terdapat pada daun, rumput, dan kapas. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan tumbuhan dengan hewan. Nah, pada tumbuhan terdapat selulosa yang menyusun dinding sel pada tumbuhan sehingga tumbuhan dapat memiliki kekuatan dan kekakuan untuk bisa tegak gitu ya. Nah, mari kita perhatikan gambar. Ini adalah selulosa yang terdapat pada tanaman, ini pada daun. Nah, pada daun ini ketika dinding sel diperbesar maka didapatkanlah serat selulosa. Nah, dari serat selulosa ini disebut dengan mikrofibril, dan di mikrofibril inilah terdapat selulosa dengan satuan-satuan unitnya, yaitu ada glukosa. Nah, kalau kita perhatikan struktur dari selulosa ini yang terdiri dari ada monomernya glukosa, ya, glukosa semua. Cuma di sini terletak perbedaannya letak dari gugus CH2OH-nya. Jadi gugus CH2OH-nya itu terletak selang-seling, ya. Di atas, di bawah, di atas, di bawah gitu. Mungkin lebih jelasnya gambar berikutnya. Nah, di sini kita dapat perhatikan gugus CH2OH-nya ini di bawah, di atas, di bawah, di atasnya. Terus ikatan glikosidiknya itu terletak pada beta 14 glikosida. Kemudian posisi oksigen cincin juga berselang-seling, yaitu depan belakang ya. Ini depan belakang, depan belakang. Kemudian ikatan hidrogen antar rantai. Jadi nanti di sini ada membentuk dengan satu lapis lagi selulosanya, kemudian ada ikatan hidrogen membentuk agregasi menjadi fibril. Nah, membentuk suatu lapisan-lapisan. Nah, manusia itu tidak dapat mencerna selulosa, juga sebagian besar hewan. Karena apa? Manusia tidak memiliki enzim selulosa di dalam tubuh. Namun demikian, selulosa ini dapat terhidrolisis tapi dengan konsentrasi asam yang sangat tinggi menjadi selobiosa dan D-glukosa. Nah, selibiosa adalah suatu disakarida yang terdiri dari dua molekul glukosa yang berikatan glikosidik pada atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 4. Nah, jadi selulosa ini hanya dapat dicerna dengan bantuan bakteri pada saluran pencernaan seperti pada ruminansia, yaitu sapi, kemudian pada hewan
yang memakan rumputan ya, seperti kambing. Kemudian rayap juga memiliki enzim selulosa, makanya rayap itu bisa memakan kayu, sehingga ya kan rayap sering ditemukan di bahan-bahan yang terbuat dari kayu karena pada tubuhnya terkandung enzim selulase atau beta glukosidase. Nah, meskipun selulosa ini tidak dapat digunakan sebagai bahan makanan oleh tubuh kita, namun selulosa diperlukan sebagai serat-serat tumbuhan yang berguna untuk memperlancar pencernaan makanan. Nah, adanya serat-serat dalam saluran pencernaan akan meningkatkan gerak peristaltik dan memperlancar proses pencernaan dan dapat mencegah konstipasi atau sembelit ya. Tentu saja jumlahnya juga tidak boleh terlalu banyak. Nah, ini ada struktur dari penyusun selulosa ya. Nah, ini kemudian ini adalah bentuk dari selulosanya. Nah, kita perhatikan di sini perbedaannya terlihat dari gugus CH2OH berselang-seling ya, bawah atas, kemudian letak oksigen pada sambungan ikatan glikosidiknya juga terletak selang-seling depan belakang seperti itu. Kemudian nanti juga lapisan selulosa ini juga membentuk selulosa fiber atau lapisan selulosa yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Nah, ini adalah perbandingan struktur dari pati dan selulosa. Nah, kita lihat di sini pada pati letak gugus CH2OH-nya itu semuanya terletak di atas ya, di atas cincin. Nah, kemudian perbedaannya juga terletak pada ikatan letak O pada ikatan glikosidiknya. Nah, di sini semuanya terletak O-nya terletak di belakang. Nah, hal ini dikarenakan monomernya itu tersusun dari alfa glukosa. Ya, dari alfa kan di bawah ya, kalau beta di atas. Nah, sedangkan selulosa ini bisa kita lihat gugus CH2OH-nya atau karbonilnya itu terletak selang-seling atas bawah. Demikian juga ikatan 1,4 glikosidanya pada monomer beta glukosa juga ini karena monomernya adalah beta glukosa, sehingga posisi dari oksigennya ini juga terletak atas bawah. Seperti itu berbeda. Nah, hal ini menyebabkan sifat dari pati dan selulosa tadi berbeda, sehingga pati dapat kita konsumsi karena kita mempunyai enzim untuk mengolah menghidrolisa pati, sedangkan kita tidak mempunyai dalam tubuh enzim untuk menghidrolisis si selulosa. Nah, ini juga menunjukkan perbedaan struktur dari pati dan selulosa. Ya, gugus hidroksilnya seperti itu. Dikarenakan tadi kalau pati monomernya adalah alfa glukosa, sedangkan selulosa monomernya adalah beta glukosa. Ya, alfa ini OH-nya berarti di bawah ya, sedangkan kalau beta OH-nya di atas. Selanjutnya ada glikogen. Nah, seperti amilum, glikogen juga menghasilkan D-glukosa pada proses hidrolisis. Nah, pada tubuh kita, glikogen ini terdapat pada hati dan otot. Nah, hati merupakan tempat untuk pembentukan glikogen dari glukosa.
Jadi jika jumlah glukosa di dalam tubuh kita berlebih, maka glukosa akan diubah menjadi glikogen. Nah, kemudian glikogen ini juga dapat diubah nanti kalau misalnya kita kekurangan kadar glukosa dalam darah. Nah, selanjutnya kita lihat struktur dari glikogen. Nah, di glikogen ini juga membentuk ikatan glikosidik di antara monomer-monomernya pada ikatan 1,4 glikosida, kemudian juga membentuk cabang dengan ikatan glikosidik 1,6. Glikogen itu juga mempunyai berat molekul yang cukup besar dan sebagai tempat penyimpanan polisakarida pada hewan dan manusia ya. Nah, ini adalah menunjukkan ikatan glikosidik dari suatu glikogen ya. Pertama adalah ikatan antar monomer glukosanya pada 1,4. Kemudian ini adalah ikatan rantai, ikatan cabang, yaitu ikatan 1,6 glikosidik. Artinya pada C nomor 1 kemudian berikatan dengan C nomor 6 dihubungkan dengan oksigen. Kemudian ada yang disebut dengan kitin. Nah, kitin merupakan homipolisakarida, artinya monomernya ada satu jenis ya, yang linier, terdiri dari residu N-asetilglukosamin yang terhubung. Satu-satunya perbedaan antara selulosa dengan kitin adalah penggantian gugus hidroksil pada C2 dengan gugus aminoasetat. Nah, jadi strukturnya itu mirip dengan selulosa, namun pada hidroksil C yang kedua gugus diganti dengan gugus aminoasetat. Nah, kitin ini juga berbentuk mirip seperti selulosa, yaitu serat-serat dan juga tidak dapat dicerna oleh vertebrata. Nah, kitin adalah komponen utama eksoskeleton keras pada beberapa spesies arthropoda, misalnya serangga, lobster, dan kepiting. Nah, jadi kita kalau makan kepiting, ininya ya rangka kulit luarnya itu tidak bisa dicerna karena di tubuh kita juga tidak ada enzim untuk mencernanya. Nah, kitin ini juga merupakan polisakarida kedua yang berlimpah di alam. Nah, ini adalah struktur dari kitin. Jadi strukturnya itu mirip dengan struktur selulosa ya, sama ya. Cuman bedanya di C nomor 2 gugus hidroksilnya diganti dengan gugus aminoasetat. Nah, ini adalah contoh dari heteropolisakarida, artinya polisakarida yang terdiri dari beberapa molekul monosakarida seperti galaktosa ini ya, dan molekul lainnya. Nah, agar adalah campuran kompleks heteropolisakarida yang mengandung unit glukosa yang dimodifikasi. Nah, agar berfungsi sebagai komponen dinding sel pada beberapa rumput laut. Kemudian agarose merupakan salah satu komponen agar-agar. Nah, biasanya larutan agar-agar ini berbentuk gel digunakan di laboratorium sebagai tempat tumbuh bakteri. Nah, bisa juga digunakan sebagai kapsul untuk beberapa obat dan vitamin. Begitu. Nah, struktur dari agar ini adalah seperti ini. Jadi ini adalah galaktosa dengan beberapa gugus lain yang berikatan dengan monosakaridanya seperti ini.
Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Pembahasan kita selanjutnya adalah glikokonjugat.